Dalam logika perang, invasi besar selalu meninggalkan jejak pertempuran. Kota dihancurkan, pasukan mendarat, dan korban mulai jatuh. Namun dalam sejarah militer Indonesia, ada satu operasi yang berbeda. Sebuah invasi skala penuh disiapkan. Bomber strategis dipersenjatai, kapal perang bergerak menuju garis operasi. Pasukan pendarat dilatih untuk merebut pantai. Targetnya jelas, Irian Barat. Nama operasinya Operasi Jaya Wijaya. Namun ada satu anomali. Invasi ini tidak pernah terjadi. Tidak ada pendaratan, tidak ada pertempuran besar, tidak ada kota yang direbut dengan kekuatan senjata. Dan yang lebih menarik lagi, meskipun invasi itu tidak pernah dilakukan, Indonesia tetap mendapatkan wilayah tersebut. Untuk memahami paradoks ini, kita harus melihat bagaimana operasi ini sebenarnya dirancang. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, hampir seluruh wilayah bekas Hindia Belanda diserahkan kepada Republik Indonesia. Namun satu wilayah tetap dipertahankan oleh Belanda, Irian Barat. Belanda berargumen bahwa wilayah tersebut memiliki perbedaan etnis dan budaya, sehingga perlu dipersiapkan untuk menjadi negara tersendiri. Indonesia memiliki pandangan berbeda. Logikanya sederhana, Papua adalah bagian dari bekas Hindia Belanda. Artinya, wilayah itu seharusnya menjadi bagian dari Indonesia. Perbedaan interpretasi ini menciptakan konflik diplomatik yang berlangsung lebih dari satu dekade. Namun hingga awal tahun 1960-an, diplomasi tidak menghasilkan keputusan apapun. Pada titik tertentu, opsi militer mulai dipertimbangkan. Pada 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mengumumkan sebuah komando strategis. Namanya Trikora. Tujuannya jelas, menggagalkan rencana pembentukan negara Papua oleh Belanda, mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat, dan memobilisasi kekuatan militer Indonesia. Untuk menjalankan operasi ini, dibentuk sebuah komando khusus, namanya Komando Mandala. Panglimanya adalah Soeharto. Mandatnya sederhana namun sangat besar, menyiapkan operasi militer untuk merebut Irian Barat. Dari sinilah lahir rencana invasi yang dikenal sebagai Operasi Jaya Wijaya. Operasi Jaya Wijaya dirancang sebagai invasi gabungan. Angkatan udara, angkatan laut, dan pasukan darat akan bergerak secara simultan. Tujuannya adalah menciptakan keunggulan militer dalam waktu singkat. Tahap pertama adalah infiltrasi. Pasukan kecil diterjunkan ke wilayah Papua untuk mengumpulkan intelijen dan menyiapkan jaringan logistik. Tahap kedua adalah serangan udara. Pangkalan Belanda, fasilitas komunikasi, dan bandara akan menjadi target utama. Tujuannya sederhana, melumpuhkan kemampuan Belanda untuk merespons. Tahap ketiga adalah pendaratan amfibi. Pasukan marinir dan infanteri akan mendarat di beberapa titik pantai. Setelah itu, mereka akan bergerak menuju pusat administrasi Belanda. Tahap terakhir adalah penguasaan wilayah. Administrasi Belanda digantikan, dan bendera Indonesia dikibarkan. Secara struktur, ini adalah rencana invasi konvensional.
namun skalanya sangat besar untuk ukuran Indonesia pada saat itu. Untuk menjalankan operasi ini, Indonesia melakukan modernisasi militer besar-besaran. Sebagian besar peralatan diperoleh dari Uni Soviet. Indonesia mulai mengoperasikan bomber strategis Tupolev Tu-16, jet tempur MiG-21, pesawat serang IL-28, kapal selam kelas Whiskey, dan kapal penjelajah besar. Pada awal 1960-an, Indonesia bahkan memiliki salah satu kekuatan militer paling kuat di Asia Tenggara. Semua itu disiapkan untuk operasi Jaya Wijaya ini. Namun, ada satu faktor yang tidak bisa diabaikan. Belanda tidak sendirian. Mereka memiliki kekuatan militer yang cukup kuat di Papua, termasuk kapal induk HNLMS Karel Doorman dan pesawat tempur modern. Selain itu, Belanda adalah anggota NATO. Artinya, konflik ini berpotensi meluas menjadi konflik internasional. Jika invasi terjadi, perang bisa berkembang jauh lebih besar dari sekadar berebutan wilayah. Pada saat persiapan invasi hampir selesai pada tahun 1962, situasi global mulai berubah. Amerika Serikat melihat risiko strategis. Jika konflik ini berlanjut, Indonesia berpotensi semakin dekat dengan Uni Soviet. Untuk mencegah hal tersebut, Washington mulai menekan Belanda agar membuka jalur negosiasi. Hasilnya adalah sebuah perjanjian internasional. Namanya New York Agreement. Isi perjanjian tersebut cukup jelas. Belanda akan menyerahkan Papua kepada administrasi sementara PBB. Setelah itu, wilayah tersebut akan diserahkan kepada Indonesia. Dengan satu perjanjian diplomatik, seluruh rencana invasi menjadi tidak relevan. Operasi Jaya Wijaya pada akhirnya tidak pernah dijalankan. Pasukan yang sudah disiapkan tidak pernah mendarat. Bomber yang disiagakan tidak pernah menjatuhkan muatannya. Invasi terbesar yang pernah direncanakan Indonesia berhenti sebelum dimulai. Namun dalam kalkulasi strategis, hasil akhirnya tetap tercapai. Irian Barat berpindah tangan. Tanpa perang skala penuh, tanpa operasi amfibi besar, dan tanpa pertempuran yang biasanya menjadi bagian dari setiap invasi. Dalam sejarah militer, ini adalah sebuah anomali. Sebuah operasi perang yang tidak pernah terjadi, tetapi tetap menghasilkan kemenangan.